Mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing. Kita ngaji lillahi ta'ala. Wa yajibu ala wulatil amri. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa yajibu ala wulatil amri. Wa yajibu lan wajib ala wulatil amri ing atase waliul amr, pira-pira waliul amr. Nyatane minal khalifati sangking khalifah ona ibihi utawa wakile khalifah. Apa qatlu tarikis salati matani wong kang ninggalaken salat. Ba'da inzarihi ing dalam sause memperingatkan tarikis shalah bi annahu kelawan sak temane khalifah utawa ulatul amr al khalifah ona ibuhu iku saya petuluhu bakal mateni sapa khalifah ing tarikus shalah. Ai in kharaja tegese lamun metu apa waktune salat al asliyu kang asli wa waqtul uzri lan waktu uzur alladzi kang ba'dahu kang ing dalem sause waqtuha al asli ing kana lamun ana apa waqtul uzur wa lam yusalli lan urung salat sapa tarikus shalah. Ai ing kana tegese lamun ana apa tarkuhu ninggale tarikus shalah laha maring salat iku kasalan krana males, krana aras-arasen. Wa tahawunan lan krana ngentengaken la juhudan ora krana ingkar biwujubiha kelawan wajibe salat. Illam yatub lamun ora tobat sapa tarikus salati wong kang ninggalaken salat qablal qatli ing dalam saturunge den pateni. Wa qatluhu lan utahe mateni tarikus shalah iku yakunu ana apa qatluhu iku tathiran nyucikaken lahu maring tarikus shalah mim maksiyatihi saking maksiate tarikus shalah. Wa hukmuhu lan utahe hukume ay hukmu tarikis salati tegese hukume wong kang ninggalaken salat kasalan krana aras-arasen annahu satemene tarikus salah kasalan iku muslimun muslim fayujra mongkoten lumakoaken alaihi ing atase tarikus salati kasalan apa ahkamul muslimina pira-pira hukume wong Islam minat taghsili nyatane saking ngedusi wa takfini lan ngafani wassolati lan nyolati alaihi ing atase tarikis shalah wa dafni lan ngupuraken fi maqabiril muslimin ing dalam pira-pira pekuburane wong Islam. Wa amma tarikus sholati lan anapun utahe wong kang ninggalaken salat juhudan krana ingkar bahwa mongko utahe tarikus sholati juhudan iku murtadun murtad yu'amalu dan muamalai utawa den lakokaken diperlakokaken sapa tarikus shalah juhudan muamalatal murtaddi kelawan muamalai wong murtad. Wa yajibu lan wajib ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam wujuban kelawan wajib kifaiyan kang bangsa kifai apa amru ahlihi perintah keluargane muslim ai zaujatihi tegese bojo wadone muslim wa nahwiha lan padane zaujah bisolati kelawan salat. Ba'da ayu alimahum ing dalam sawise yang pangulang sapa kullu muslim ing ahlihi ahkamaha ing pira-pira hukume salat binafsihi kelawan awak dhewene kullu muslim au bi ghairihi utawa kelawan saliyane kullu muslim.
Wa amru kulli man lan wajib perintah saben-saben wong qadara kang kuwasa sapa syakhsu wong suci alaihi ing atase kulli man ala amrihi ing atase perintah kulli man bis sholati kelawan salat min ghairihim saking saliyane ahlihi. Hadirin rahimakumullah, malam hari ini kita membahas tentang ketentuan hukum orang yang meninggalkan sholat. Mu'allif rahimahullah mengatakan wajib bagi waliyul amri. Waliyul amri yang dimaksud di sini adalah khalifah atau yang mewakilinya, pemerintah yang menerapkan hukum Islam. Wajib bagi khalifah atau yang mewakilinya, waliyul amri, untuk membunuh orang yang meninggalkan sholat setelah diperingatkan terlebih dahulu bahwa dia akan membunuhnya jika dia tetap tidak mau taubat, tidak mau melaksanakan sholat setelah waktunya yang asli dan waktu uzur jika ada itu habis dan dia tidak mau sholat. Dan dia tidak sholat itu dikarenakan malas, bukan karena ingkar, bukan karena ingkar terhadap kewajiban sholat. Jika dia tidak mau bertaubat sebelum dibunuh, maka dia kemudian dibunuh dan itu sebagai pensuci atau menyucikan dia dari kemaksiatan dia, dan hukumnya dia tetap mati dalam keadaan muslim. Hadirin rahimakumullah, jadi orang yang meninggalkan sholat itu hukumnya dirinci menjadi dua. Orang yang meninggalkan sholat, tarikus sholat, hukumnya dirinci menjadi dua. Apabila seseorang meninggalkan sholat itu karena malas, aras-arasen, seperti kebanyakan orang, dia nggak sholat, alasannya cuman ya aras-arasen, malas sholat, dia merasa berat melaksanakan sholat, nggak sholat isya, ya malas, ngantuk, nggak mau menjalankannya. Dia sholat subuh malas, nggak menjalankan sholat subuh karena malas. Orang yang dia tidak menjalankan sholat karena malas, maka hukumnya dia tetap muslim, tetapi dia fasik. Dia fasikun min ahlil kabair. Dia orang fasik, tergolong sebagai pelaku dosa besar. Muslimun asin, karena sholat 5 waktu seperti yang sudah kita sampaikan di awal adalah kewajiban yang paling wajib setelah iman kepada Allah dan Rasulnya. Meninggalkan sholat itu tergolong sebagai dosa besar. Meskipun hanya satu sholat saja ditinggalkan oleh seseorang, maka dia disebut sebagai mukmin asin, mukmin pelaku maksiat, mukmin yang fasik. Hadirin rahimakumullah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan betapa sholat 5 waktu itu harus dijaga. Tidak boleh seseorang untuk meninggalkannya, meskipun hanya satu kali, meskipun satu jenis atau satu macam sholat. Misalnya sholat subuh saja tidak boleh. Sama sekali di sini tidak ada toleransi bagi seseorang untuk meninggalkan sholat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat karena malas itu dibunuh. Hukumannya kalau hukum Islam itu diterapkan, setiap orang yang meninggalkan sholat hukumannya apa? Dibunuh, dipenggal kepalanya.
Menunjukkan apa? Menunjukkan betapa sholat ini penting. Nggak boleh dianggap sebagai sesuatu yang remeh meninggalkan sholat itu. Sampai-sampai dalam Islam, hukum orang yang meninggalkan sholat karena malas itu adalah dia dibunuh. Ini yang pertama. Nanti kita jelaskan tentang rincian hukumnya. Yang kedua, seseorang yang meninggalkan sholat itu karena ingkar terhadap kewajiban sholat. Dia nggak sholat karena dalam hatinya dia meyakini sholat itu nggak wajib. Ketika dia ditanya, kenapa kamu nggak sholat? Dia mengatakan, karena sholat itu bagi saya nggak wajib. Maka orang kayak begini jatuh pada kekufuran. Dia menjadi murtad. Kenapa? Karena dia mengingkari kewajiban sesuatu yang wajibnya itu bil ijma' maklum minad dini biddarurah. Bahwa sholat 5 waktu itu wajib, itu nggak ada khilaf, nggak ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Semua mazhab mengatakan sholat 5 waktu itu wajib. Nggak ada satupun ulama yang mengatakan sholat 5 waktu itu nggak wajib. Kenapa ya? Karena memang ada nas Al-Qur'annya, ada nas hadisnya yang menjelaskan tentang wajibnya sholat 5 waktu. Dan wajibnya sholat itu sudah maklum minad dini biddarurah. Artinya semua umat Islam, baik itu yang berilmu maupun yang awam, mereka yang mondok, nggak mondok, mereka yang yang ulama maupun yang bukan ulama, itu tahu kalau sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Itu namanya maklum minad dini biddarurah. Terus dia mengingkari kewajibannya. Dia mengatakan sholat 5 waktu itu nggak wajib. Nah, ini kan ingkar terhadap wajibnya sholat, padahal wajibnya sholat itu mujma' alaih, telah disepakati seluruhnya oleh umat Islam dan maklum minad dini biddarurah. Maka hukum orang itu adalah murtad. Nah, dan orang yang murtad itu hukumannya juga sama, yaitu dibunuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man baddala dinahu faqtuluhu." Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Itu hukumannya. Jadi yang pertama tadi, orang yang meninggalkan sholat karena malas, hukumannya apa? Dibunuh. Tapi orangnya masih dihukumi sebagai muslim. Dia dibunuh mati sebagai seorang muslim. Bahkan hukuman bunuhnya itu bisa menyucikan dosa dia. Dosa dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti dia tidak ada konsekuensi azab atas perbuatan meninggalkan sholat tersebut. Karena apa? Karena maksiat itu dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, disebabkan dia telah ditegakkan had kepada dia, yaitu dengan dibunuh. Nah, sedangkan yang kedua, orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari wajibnya sholat, murtad, dibunuh juga dan mati dalam keadaan murtad. Dan orang yang mati dalam keadaan murtad, maka tempatnya adalah jahanam selama-lamanya, di neraka selama-lamanya, dan tidak akan pernah keluar darinya. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang bagaimana ketentuan dalam hal membunuh orang yang meninggalkan sholat? Yang pertama, ini hanya dilakukan oleh khalifah atau yang mewakilinya. Pemerintah yang menerapkan hukum Islam. Tidak boleh diterapkan oleh
organisasi tertentu. Tidak boleh dilaksanakan oleh perorangan. Misalnya lihat tetangganya nggak sholat terus dibunuh sendiri misalnya. Katanya orang nggak sholat dibunuh, terus dibunuh. Nggak boleh. Nah, tidak boleh seperti itu. Yang bisa melakukannya hanya pemerintah. Nah, dalam hal ini pemerintah yang menerapkan hukum Islam, khalifah atau yang mewakilinya. Itu yang bisa menerapkan hukum ini. Selainnya itu enggak. Meskipun itu komunitas, organisasi tertentu, nggak bisa menerapkan hukuman ini kepada orang yang meninggalkan sholat. Satu ini. Nah, jangan nanti ngawur. Yang pertama. Kemudian yang kedua, hukuman bunuh ini dilakukan setelah inzar. Inzar itu setelah diperingatkan. Nah, setelah diperingatkan. Jadi tidak langsung dibunuh, diingatkan dulu. Kamu sholatlah, kamu bertaubatlah dan sholatlah. Diqadha sholat yang sudah ditinggalkan tadi. Kalau misalnya dia meninggalkan sholat zuhur, diberikan waktu sampai maghrib nanti dia untuk menjalankan sholat zuhur yang dia tinggalkan. Apabila dia mau bertaubat dan dia mengqadha sholat zuhur yang ditinggalkannya, maka dia nggak dibunuh. Nah, dia tidak dibunuh karena dia sudah bertaubat sebelum hukuman mati diterapkan. Dia sudah bertaubat, maka dia tidak dibunuh. Tapi kalau dia tetap nggak mau sholat, sudah diperingatkan. Dia misalnya meninggalkan sholat zuhur sampai matahari tenggelam, dia tetap nggak mau menjalankan sholat, maka dia baru dibunuh. Nah, dia baru di sini dibunuh. Atau dia tidak mengerjakan sholat maghrib atau sholat isya, diberi waktu sampai terbitnya fajar, sampai subuh. Jika dia tetap tidak bertaubat dan mengerjakan sholat yang ditinggalkannya, maka baru ditegakkan had, dibunuh dia. Maka di sini ya kejadiannya sebenarnya sedikit. Orang yang dibunuh karena meninggalkan sholat karena malas itu sedikit. Kira-kira kalau orang misalnya ada orang nggak sholat, kemudian sholatlah, kalau nggak sholat saya bunuh. Kira-kira sholat apa enggak dia? Sholatlah. Masa milih dibunuh dia? Dia pasti akan meskipun pura-pura bertaubat misalnya, dia akan menjalankan sholat. Karena kalau dia nggak sholat, dia akan dibunuh, maka dia akan mengerjakan sholat. Artinya dalam prakteknya, orang yang dihukum dihad karena meninggalkan sholat itu karena malas. Jika alasannya malas, itu jarang terjadi. Tetapi kalau seseorang meninggalkan sholatnya itu karena ingkar, berarti dia telah kufur, murtad. Itu bisa jadi dia akan bertahan dalam keyakinannya tersebut sehingga ditegakkan had juga. Cuman bedanya kalau yang pertama itu had tarikis sholah kasalan, yang kedua itu haddul murtad, hadnya orang yang murtad. Kalau haddu tarikis sholah kasalan itu dalam rangka mensucikan dosa. Mensucikan dosa itu maksudnya ya menjadikan dosanya itu diampuni. Bukan dosanya jadi suci, nah, tetapi dosanya menjadi hilang, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam hadis disebutkan al-hudud kaffarah, al-hududu kaffaratun. Jadi had itu adalah pelebur, penghapus dosa. Kita mengenal had itu bermacam-macam. Ada haddus sariqah, had bagi orang yang mencuri. Ada had bagi orang yang
bagi orang yang minum khamr, ada orang mabuk, ada hadnya, dicambuk 40 kali. Ada orang berzina, maka ada hadduz zina dengan dirajam. Kalau dia zinanya muhsan. Kalau ghairu muhsan dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Ada orang misalnya dia dia menuduh orang lain melakukan zina, namanya qadzaf, al-fadhul qadzaf, tanpa bisa mendatangkan saksi, tanpa bisa mendatangkan saksi yang mencukupi, maka dia juga dihad. Dia dihad. Nah, had itu hukuman yang telah ditentukan oleh syarak atas perbuatan dosa tertentu, itu adalah kafarah. Fungsinya adalah untuk meleburkan dosa orang tersebut. Kalau dia misalnya berzina, kemudian sudah dijatuhkan rajam kepada dia, maka dosa zinanya sudah diampuni oleh Allah. Kalau dia minum khamr kemudian dicambuk 40 kali, maka dosa minum khamrnya telah diampuni oleh Allah dengan had itu. Kalau ada orang nggak sholat, kemudian dia diperingatkan agar dia sholat. Kalau nggak sholat, maka khalifah akan membunuh dia. Kalau dia tetap nggak mau sholat, maka dia dibunuh. Dan dia hukumnya muslim. Dosa meninggalkan sholat sudah diampuni oleh Allah karena sudah dijatuhkan had pada dia. Itu. Jadi untuk kebaikan dia juga, untuk kebaikan dia, untuk akhirat dia juga, karena dia mati muslim dan diampuni dosanya. Kalau dia nggak dibunuh, maka ya dia harus mengqadha'nya. Allah nggak akan mengampuninya kalau dia tidak mengqadha' sholat yang telah ditinggalkannya. Dan hukumannya itu adalah dengan dipenggal kepalanya, tidak dengan ditembak, tidak dengan disetrum, tidak dengan diseksa, tetapi dengan dipenggal kepalanya. Itu hadnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ini menunjukkan apa? Menunjukkan betapa sholat ini harus kita perhatikan. Jangan diabaikan. Jangan sampai ada di antara kita berani untuk meninggalkan sholat 5 waktu. Dikerjakan. Dan sholat 5 waktu itu bukan sesuatu yang berat. Bukan sesuatu yang berat pada dasarnya. Sering kita sampaikan hanya sebagai motivasi kepada kita bahwa menjalankan sholat 5 waktu itu tidak berat. Kalau terasa berat itu karena belum terbiasa, karena belum dia terbiasa untuk menjalankannya, karena dia masih kalah dengan hawa nafsunya. Tapi bagi orang yang sudah terbiasa menjalankan sholat 5 waktu sangat ringan. Bagaimana nggak ringan? Dalam 1 hari, 1 malam kita diberikan waktu oleh Allah 24 jam. Kita hanya diperintahkan untuk sholat 5 kali saja dalam sehari semalam. 1 kali sholat tidak sampai 5 menit waktu yang kita butuhkan. Sholat isya gak sampai 5 menit. Apalagi kalau sholat sendiri 2 menit selesai. Kalau jamaah 5 menit. Sebagian orang seperti itu. Jadi kalau setiap sholat 5 menit, maka 5 kali 5 baru 25 menit. Tidak sampai setengah jam dari 24 jam yang Allah berikan kepada kita. Dan 5 menit itu 25 menit itu tidak sekaligus. Bukan kita sholat dari setengah jam terus menerus, enggak.
Kalau itu mungkin berat, terasa berat, enggak. Tetapi waktunya diecer. Dan enggak ada satu sholat pun yang mengganggu kegiatan pekerjaan kita. Tidak ada satu sholat pun yang mengganggu tidur kita, istirahat kita, enggak ada. Sholat subuh memang sudah waktunya bangun, kan tidurnya udah semalaman, sudah waktunya bangun untuk kemudian menjelang siang untuk kita bekerja. Zuhur, sholat zuhur di tengah hari. Sholat zuhur di tengah hari waktunya kita istirahat dari pekerjaan. Sholat asar di akhir hari, memang sudah waktunya kita istirahat. Maghrib di awal malam, isya juga di awal malam, belum waktunya tidur. Semuanya di waktu-waktu yang tidak mengganggu waktu bekerja maupun waktu sholat. Nggak ada sholat wajib jam 2 malam, itu nggak ada. Nggak ada sholat wajib jam 12 malam, itu nggak ada. Kalau seandainya ada sholat wajib jam 12 malam, wah ganggu orang tidur. Ini kan enggak. Nggak ada sholat wajib jam 9 pagi, jam 8 pagi, nggak ada. Itu kan jam kerja itu, ke pasar, ke sawah. Nggak ada yang wajib di jam-jam jam kerja itu. Nah, sholat yang wajib pertama diecer dan di waktu yang tepat yang nggak mengganggu aktivitas kita. Maka kalau kita cerna dengan akal kita, nah, itu ringan dan mudah karena nggak ada yang mengganggu. Nah, tapi bagi orang yang belum terbiasa itu menjadi sangat berat, menjadi malas. Kalau malas ini sudah repot. Nah, kalau orang kena penyakit malas, ini sulit untuk diobati. Nah, makanya biar nggak malas, maka seseorang harus ingat ini. Harus ingat bahwa orang yang meninggalkan sholat, dia jatuh kepada dosa besar. Dan dia, kalau ada khalifah, dibunuh kalau dia nggak mau bertaubat setelah diberikan peringatan. Di akhirat, apabila di sini misalnya seperti pada zaman sekarang nggak ada khalifah, nggak ada pemerintah yang menerapkan hukum Islam, orang nggak sholat santai saja, nggak ada yang dihukum. Orang setiap hari nggak sholat dibiarkan kan di Indonesia, di negara kita juga di negara-negara lain. Subuh nggak sholat, zuhur nggak sholat, asar nggak sholat, maghrib nggak sholat, isya nggak sholat, tetap aman. Nah, kalau di Indonesia tetap aman, nggak ada orang yang nggak ada yang nangkep, polisi nggak nangkep dia, nggak ada hukuman diterapkan kepada dia. Itu sehingga orang itu menjadi banyak yang meremehkan melakukan sholat. Padahal orang yang meninggalkan sholat nanti di akhirat ancamannya adalah neraka. Ancamannya adalah neraka. Karena ini dosa yang sangat besar yang mendekati kekufuran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ya jangan sampai kita berani untuk meninggalkan sholat. Sekali saja jangan coba-coba. Karena kalau sekali seseorang meninggalkan sholat, dia akan berani meninggalkannya besoknya lagi, dan begitu seterusnya. Nah, ingat bahwa ancaman azabnya sangat berat bagi orang yang meninggalkan sholat. Hadirin rahimakumullah. Wa hukmuhu ay hukmu tariki sholat kasalan annahu muslim. Kalau tadi orang yang meninggalkan sholat karena malas, sudah diperingatkan agar bertaubat, dia tidak mau bertaubat, sehingga ditegakkan hukum penggal kepada dia, nah, maka dia mati dalam keadaan muslim. Karena dia mati dalam keadaan muslim, maka mayitnya diperlakukan sebagai mayit muslim.
wajib dimandikan, wajib untuk dikafani, wajib untuk disolati, dan dikuburkan di pekuburan orang Islam. Boleh dikuburkan di pekuburan umat Islam. Kenapa? Karena dia mati sebagai seorang Muslim. Gitu. Beda dengan orang yang kedua tadi, yang dia meninggalkan sholat itu karena ingkar terhadap kewajiban sholat. Dia dibunuh juga, tetapi karena murtad. Hadnya haddul murtad. Nah, dia mati dalam keadaan murtad, kafir. Nah, maka di sini dia tidak diberlakukan sebagai mayit Muslim, tetapi dia diberlakukan sebagai mayit yang kafir. Mayit yang kafir haram untuk disolati, tidak boleh disolati, dan juga tidak boleh dikuburkan di pekuburan umat Islam. Kalau dimandikan, dikafani boleh, tetapi nggak wajib. Nah, tidak wajib untuk dimandikan atau dikafani, haram untuk disolati, haram untuk dikuburkan di pekuburan umat Islam. Nah, tetapi boleh untuk dikuburkan, tapi nggak boleh di kuburan yang itu diwakafkan sebagai pekuburan umat Islam. Ini kalau dia adalah orang yang murtad. Hadirin rahimakumullah. Sekarang kita lanjutkan. Wa yajibu ala kulli muslimin wujuban kifaiyan amru ahlihi ay zaujatihi wa nahwiha bis shalah. Wajib bagi setiap muslim, wajibnya wajib kifai. Wajibnya wajib kifai untuk memerintahkan keluarganya, istrinya, anaknya untuk menjalankan sholat setelah istrinya itu atau keluarganya itu diajari tentang hukum-hukum sholat. Dia ajari sendiri atau dia pasrahkan pembelajarannya kepada orang lain. Nah, ini harus diperhatikan. Dalam keluarga, seorang suami dia wajib untuk mengajari istrinya sholat dan memerintahkan istrinya sholat. Kalau istrinya bodoh, misalnya punya istri nggak paham tentang sholat, maka suaminya wajib untuk mengajarinya. Sebagian orang menikah itu nggak lihat-lihat agamanya, padahal dalam tuntunan syariat Islam seorang perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Tetapi dari 4 hal ini yang harus diutamakan adalah perempuan yang dia taat beragama. Kalau seorang lagi menikah, biasanya dikarenakan kecantikannya, karena nasabnya, karena hartanya, karena agamanya. Nah, jika 4-4-nya ini ada yang memenuhi kriteria ini, ya alhamdulillah, udah cantik, nasabnya bagus, kaya lagi, taat, sholihah lagi. Nah, ini ideal kalau ada. Tapi kalau nggak ada, maka yang diutamakan adalah agamanya. Yang diutamakan adalah agamanya, bahwa istri itu, perempuan yang belajar ilmu agama, memahami ilmu agama dan menjalankan agama. Dia sholat, perempuan itu sholat. Kalau enggak, misalnya dia menikahi seorang perempuan yang enggak paham bersuci, enggak paham tentang sholat, maka wajib bagi suaminya untuk mengajari istrinya itu ahkamus sholat. Dia harus wajib dia mengajari dia wudu, mengajari dia mandi wajib, mengajari dia istinja, mengajari dia sholat. Wajib suami untuk mengajarkannya. Nah,
Kalau dia bisa melakukannya, dia melakukannya. Kalau dia nggak bisa, dia menyuruh istrinya untuk datang ke majelis taklim. Nah, seperti misalnya ke majelis taklim Baitul Iman, misalnya. Kamu hadir ke majelis taklim Baitul Iman, belajar tentang sholat. Nggak boleh suaminya melarang istrinya nggak usah ngaji. Udah istrinya bodoh, nggak boleh ngaji lagi. Nah, ini bahaya seorang suami yang seperti ini. Nah, justru suami kalau dia nggak bisa ngajari istrinya sendiri, dia harus memerintahkan istrinya untuk belajar, hadir dalam majelis ilmu untuk belajar, terutama belajar ini tentang keimanan, tentang masalah sholat, masalah toharoh. Nah, itu karena wajib bagi suami untuk memerintahkan kepada istrinya untuk menjalankan sholat. Nah, bukan hanya memerintahkan untuk menjalankannya saja, tetapi juga memerintahkannya untuk tetapi juga mengajarinya. Baik dia mengajarinya sendiri atau memasrahkan kepada orang lain. Nah, ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita punya istri yang sudah paham ilmu agama kan lebih ringan. Nah, tugas seorang suami itu lebih ringan. Istrinya sudah terbiasa sholat, gak usah suruh-suruh, sudah sholat sendiri. Gak usah diajari tentang agama sholat, dia sudah paham. Nah, sudah menjalankan sholat setiap hari. Maka bagi suami dia sudah tidak berat untuk menyuruh-nyuruh lagi. Kan nyuruh itu kalau nggak sholat. Kalau dia sudah sholat, ya nggak perlu disuruh, karena dia sudah menjalankan sholat. Hadirin rahimakumullah. Ini juga menunjukkan pentingnya sholat. Kalau dalam sebuah keluarga suami istri nggak sholat, suaminya nggak sholat, istrinya nggak sholat, ya amburadul. Terutama akhiratnya. Di dunianya bisa saja terlihat bahagia, tetapi dia nggak akan bisa meraih kebahagiaan yang sebenarnya. Kebahagiaan akan bisa diraih, khususnya kebahagiaan di akhirat, apabila suami istrinya itu adalah orang-orang yang menjalankan kewajiban. Suaminya soleh, istrinya solihah, maka akan terbentuk keluarga yang solihah. Dia akan membawa kebahagiaan, kebaikan di dunia dan kebaikan nanti di akhirat. Makanya dalam hukum Islam, kalau seseorang punya istri kok nggak mau sholat, itu sunnah diceraikan. Biasanya punya istri disuruh sholat nggak mau, ceraikan aja, cari yang lain yang mau sholat. Itu apa? Hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Itu lagi-lagi menunjukkan apa? Sholat itu penting, itulah. Sholat itu penting. Sampai kalau seseorang punya istri kok nggak mau sholat, itu sunnah hukumnya untuk diceraikan, sebagai pelajaran bagi dia. Tapi tentu saja kan dididik. Istri dididik untuk diajari sholat, disuruh sholat, tidak bosan-bosan untuk menyuruh sholat. Kalau sudah disuruh sholat nggak pernah mau sholat, ya terus apa gunanya? Sementara kehidupan ini bukan hanya kehidupan dunia, kehidupan yang hakiki, kehidupan yang abadi, itu kehidupan di akhirat. Dan kehidupan di akhirat itu senang atau tidak senang, bahagia atau tidak bahagia, ditentukan oleh kehidupan dunia yang singkat ini. Kalau kemudian seseorang ingin meraih kebahagiaan di akhirat, tentu seseorang harus taat dalam agama, taat terhadap aturan-aturan agama. Jadi seorang suami dia wajib memerintahkan istrinya untuk menjalankan sholat dan mengajarinya tentang hukum-hukum sholat. Baik dia mengajarinya sendiri atau dia memasrahkannya kepada orang lain untuk mengajarinya.
Jangan sampai ada suami melarang istrinya hadir dalam majelis ilmu. Karena ada sebagian suami istrinya dilarang ngaji, ikut pengajian dilarang, nggak usah pengajian, di rumah aja. Kalau memang begitu, kalau memang suaminya sanggup mengajarinya sendiri, nggak apa-apa melarang begitu. Udah nggak usah ikut pengajian, ngaji aja sama saya di rumah, nggak apa-apa kalau memang ada yang kayak begitu. Tapi kan jarang ada yang kayak gitu. Tapi kalau dia bisa seperti itu mengajarinya sendiri, dia melarang nggak apa-apa. Tapi kalau dia nggak bisa mengajarinya, sementara istrinya bodoh, ya dia bukan hanya mempersilahkan istrinya untuk hadir dalam majelis ilmu, tapi dia perintahkan istrinya untuk hadir dalam majelis ilmu agar bisa belajar tentang sholat dan hal-hal yang terkait dengannya. Hadirin rahimakumullah. Wa amru kulli man qadara syakhsu alaihi ay ala amrihi bisalah min ghairihim. Kemudian secara umum kita juga diperintahkan untuk memerintahkan orang lain, siapapun, tetangga kita, teman kita misalnya, untuk menjalankan sholat apabila mereka nggak sholat. Kita melihat teman kita nggak sholat, kita mampu untuk nyuruh dia sholat, maka kita wajib untuk menyuruh dia melaksanakan sholat. Kita tahu tetangga kita nggak sholat dan kita mampu untuk nyuruh dia sholat, maka kita wajib untuk menyuruh dia sholat. Tapi di sini apa? In qadara alaihi. Jika kita punya kemampuan. Kalau kita nggak punya kemampuan, misalnya tetangga yang nggak sholat itu, kalau dinasihati malah muring-muring. Ini bukannya dia malah mau sholat, dia malah ngamuk misalnya. Ya udah nggak usah. Orang ini berarti kita nggak mampu untuk memberikan, untuk memerintah dia sholat. Dicarikan gambuhnya saja. Siapa yang bisa menundukkan dia untuk nyuruh dia melaksanakan sholat. Hadirin rahimakumullah. Jadi ini semuanya menunjukkan kepada kita betapa sholat ini harus diperhatikan. Harus diperhatikan oleh kita. Kita yang masih punya qadha sholat, maka segera untuk diqadha sebelum kita meninggalkan dunia ini. Karena sholat akan dihisab pertama kali nanti pada hari kiamat. Akan ditanyakan kepada kita tentang sholat 5 waktu kita di dunia ini. Harus diingat-ingat dan harus kita perhatikan benar-benar. Hadirin rahimakumullah, sampai di sini karena berikutnya kita akan masuk tentang masalah wudhu, tentang rukun-rukun wudhu, bagaimana tata cara berwudhu yang benar. Karena suci dari hadas kecil adalah salah satu syarat sah dari sholat. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup pengajian kita dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin tahirin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika binabiyyina Muhammadin nabiyyi rahmah. Ya Muhammad ya Rasulullah, inna natawajjahu bika ila rabbina fi hajatina lituqda lana. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis-salihin. Allahumma ja'alna wa ahlana wa zawjatina wa
أولادنا وبناتنا ومشايخنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل السوء والضير يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Barakallahu fikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat